belajar sejarah sedikit aja, secara simpel. Anda kan Katolik nih, orang Katolik itu cerdas-cerdas harusnya, cerdas. Serius saudara, pintar-pintar, romo-romo Katolik itu pintar-pintar. Saya perlu belajar sejarah sama mereka. Saudara, jadi ini Kristen itu lahir abad 1 Masehi. Lalu agamamu, ya, nabimu tuh lahir di abad ke-6, antara 6 sampai 7 ya. Dan logo agamamu itu logo pagan yang sama dengan pagan. Saya tidak mengatakan agamamu pagan ya, tetapi logonya itu sama nggak ini? Nih, ya, bulan dan bintang. Kalau kamu tanya jadi ini, logo ini sudah ada sebelum Masehi. Pagan. Logonya sama. Ingat, jangan dipotong. Saya tidak mengatakan Islam pagan, tetapi logonya mirip. Sebelum Masehi, ini logo pagan, Zoroaster, ya, agama Mani dan lain sebagainya. Nah, ujuk-ujuk kupluk-kupluk, agamamu itu muncul kurang lebih abad ke-6 sampai ke-7. Lalu mengatakan menyempurnakan di sini. Oke, mengaku-ngaku menyempurnakan. Jadi kamu nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti. Ya, lalu kalian semua termasuk Profesormu Menahem Ali mengatakan kami mencuri istilah-istilah termasuk Doditan. Tahu nggak, Dedi? Abad pertama, lalu abad antara kedua dan seterusnya itu, ini daerah Arab. Oke, Arab. Itu Kristen itu udah masuk di sini. Bersamaan dengan bidat-bidat juga. Oke. Dan di abad-abad ini, Kristen itu udah fix, Alkitabnya udah fix. Nah, Haikal Hasan itu orang geblek sedunia. Geblek sedunia, sangat geblek. Dan sama Irini Handono dan seterusnya, semua orang Islam sepakat mengatakan Yesus dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicea 325, dilantik jadi Tuhan. Ini adalah fitnah. Sekarang tanya sama Hasan, Haikal Hasan, mana notulennya? Isinya apa? Belajar lagi deh. Lawang itu sebuah kesepakatan untuk menolak bidat, maka dari demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengakuan iman rasuli itu bukan melantik Yesus jadi Tuhan, tapi semacam komitmen bahwa kalau yang Allah Tritunggal yang benar itu, maka begini cirinya. Yang di luar itu bukan. Nah, maka dari itu Dr. Haidar Bagir AM mengatakan, Dedi, kamu tuh ngerti. Dia mengatakan Trinitas itu tidak syirik dan lain sebagainya. Karena yang dikatakan di Al-Quranmu itu adalah kecaman terhadap bidat-bidat yang di sini. Oke, selanjutnya di abad-abad ini, ketika sebelum Islam lahir, orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah, Nabi, Injil, itu udah biasa, ya, Rasul, apalagi, ya, Roh Kudus, tapi bisa jadi Rohul Kudus dan lain-lain. Oke, perhatikan Dedi, Pak PhD, Dedi Kobuse PhD, perhatikan. Ini di mana sebelum Islam lahir. Lalu saat ini Haikal Hasan, termasuk semua Muslim sekarang, tak sebut Pro-Islam, itu mengatakan, kembalikan nama Allah kami, kamu mencuri. Sebagai seorang akademisi, otaknya gimana? Kamu ngomong apa kepada mereka-mereka yang mengatakan kami mencuri kata-kata ini? Suruh kembalikan. Kenapa jadi Allah SWT Tuhanmu, Dedi? Kenapa? Kata Allah ini sama dengan Tuhan. Saya pakai bahasa sederhana ya. Saya mengajar untuk anak SMP, tapi khusus untuk Dedi, karena Anda soal agama kamu mesti belajar lagi. Ya, Tuhan. Itu sama pada itu generic name namanya. Nah, ketika Muhammad lahir, hadir, menciptakan Islam, maka kata Allah untuk membedakan di plus SWT. Itu Dedi. Makanya apa yang kami kembalikan? Kami adalah menyebut nama Tuhan secara umum, bukan Allah SWT ini, bukan. Nah, sekarang saya kasih tahu, kekristenan itu bergerak konsisten dari awal. Konsisten, pengajarannya konsisten. Matius 22 ayat 37 sampai 34. Lalu di sini mau dipotong,
palsu, Isa jadi Yesus, Abraham jadi Ibrahim, semuanya dirubah-rubah. Salomo menjadi Soleman dan seterusnya. Oke? Sampai sekarang, sampai 2023 ini. Bahkan almarhum Agustan, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, dia udah almarhum. Bayangkan Dedi, dia mengatakan, ingat ya, kami abad keberapa? Ya, abad pertama. Lalu perjalanan kami konsisten kan? Di sini dia mengatakan oten ini ya, tisu toilet mengganggu kami sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, gimana? Kamu ngomong apa? Padahal kalian lahir abad ini 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, sekarang Anda dengan lengan kekarmu, gaya preman, Elia Meyer, gatel saya, masuk kamar orang dan lain sebagainya. Memalukan sekali. Kita dengar lagi. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 300. Semua orang itu siapa? Hanya orang Islam, hanya Muslim. Ya saudara, dan sekarang ini baru seorang akademisi murni. 25. Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Ketika dia mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Kepadamu Bapa Surgawi dengan imam besar surgawi, yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Dia mati dalam kesahitannya. Dan itu terjadi tahun 156 Masehi. Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini ya, gitu. Ya, kamu tidak berani bukan karena kamu menghargai, karena kamu nggak ngerti. Lebih baik jangan. Nah, kali ini juga Dedi, kamu lebih baik diem dah. Jangan, kamu akan malu. Kamu diajar oleh orang yang salah. Ketika kamu Katolik, kamu tuh Katolik dangkal. Betul nggak? Katolik dangkal. Hari ini saya bahas ya, Deddy Corbuzier sebaiknya no comment yang tak ngerti. Jangan ketularan picik. Kamu picik. Orang picik itu orang yang ya tidak tajam lah. Nah sekarang saudara ya, perhatikan ini. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih, karena ini very sensitive. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Jadi perhatikan nih ya, termasuk ini profesormu ya. Kitab suci, saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, di dalam kitab 1 Petrus. Jika engkau ingin merdeka, maka engkau menjadi hamba Allah. Tapi yang masalah itu di Indonesia, yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Nama Allah dicuri, nama istilah Nabi dicuri, istilah kitab dicuri, istilah zakat dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri, tapi maknanya diubah. Itu sama Ustadz Menachem Ali ku sayang. Nah pacarnya nih diduga. Ya, kalau begitu sama Ustadz Menachem Ali, cintaku. Barakallah. Menjijikan sekali. Nah sekarang terakhir dari saya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan, nih lihat.